Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online ke semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya, diberi kesuksesan. Amin. Nah, seperti janji di videoku sebelumnya, kali ini pertama kali aku akan mereview novel tentang Peter. Hore! Siapa nih yang udah nunggu-nunggu novel Peter ini? Gak sabar kan ya? Sebelum kita membedah isi bukunya, alangkah baiknya kita mengetahui identitas bukunya terlebih dahulu, oke? Check it out. Nah, sekarang kita akan membuka buku Peter Risa Saraswati ya teman. Kita akan mengidentitas bukunya itu dimulai dari penulisnya. Penulis buku Peter ini adalah Risa Saraswati. Di sini kita bisa lihat ya Risa Saraswati. Dan penerbit dari novel ini adalah Bukune. Dilihat di pojok kanan atas itu ada lambang Bukune ya teman. Bukune itu berada di Jalan Ciganjur Jagakarsa ya teman, di daerah Jakarta Selatan. Jumlah buku dari halaman novel Peter ini adalah sekitar 175 halaman, bisa terlihat ya teman dari buku novelnya ini. Kemudian tanggal terbit dari novel ini sebenarnya sudah banyak loh teman, cetakannya sudah beberapa kali cetak, dan saat aku membeli novel ini adalah sudah mencapai cetakan ke-10 Mei 2018. Bisa dilihat ya teman, di sini cetakan ke-10 Mei 2018. Nama ISBN-nya ini nomornya adalah 9786026201885. Nomor ISBN itu apa sih? Nomor ISBN itu adalah International Standard Book Number. International Standard Book Number ini atau ISBN itu adalah nomor unik untuk mengidentifikasi masing-masing setiap buku. Jadi kita akan mengetahui tentang buku itu, judulnya apa, bagaimana isinya, penerbitnya gitu, itu siapa gitu. Itu akan terlihat dengan nomor ISBN-nya ini. Jadi masing-masing nomor ISBN itu berbeda-beda ya setiap bukunya teman. Itu nomor unik gitu. Nah, kemudian dari harga bukunya ini seperti yang kemarin aku udah bilang ya, di sini aku belinya itu di toko online Shopee ya, di toko buku Bandung. Harganya itu 65.000 kalau di sana. Lebih kalau seandainya di toko official bukunya itu lebih mahal tapi karena lagi ada book fair Shopee kemarin jadi lebih murah 50 ribuan. Tapi kalau aku belinya sendiri itu di toko buku Bandung di Shopee jadi 65.000 ya harganya teman. Harga aslinya sendiri sih 70.000 sih biasanya gitu di bandrolnya. Genrenya sendiri di sini misteri horor ya. Jadi selain latar belakangnya Peter di sini diceritakan semua, genre bukunya itu horor misteri ya. Belinya di mana sudah aku kasih tahu ya, di Shopee tadi, toko buku Bandung. Profil penulis di sini bisa dilihat, dia itu Risa Saraswati. Di sini dia lahir di Bandung 24 Februari 1985. Dia lahir dari pasangan Eli Rawila dan Iman Sumantre. Dia itu selain penulis, dia juga vokalis band loh, vokalis band Saraswati. Sebagai vokalis juga, dia juga PNS loh. PNS di Kota Bandung. Keren ya, Risa itu hebat. Sinopsisnya ini bisa kita lihat di balik bukunya ya. Di balik bukunya ini menceritakan tentang anak keturunan bangsawan Belanda ya. Dia itu selain membuat Risa gemas, kesal, marah, bahkan terkadang takut, dia juga sebenarnya di balik sosok itu semua adalah sosok yang sangat rapuh. Dia di semasa hidupnya sampai di kematiannya pun begitu membuat kita sedih gitu. Mereka tuh yang membuat sekarang dia jadi sosok yang nakal dan jahil gitu karena mungkin dari masa-masa hidupnya gitu dia kehilangan sosok yang diidolakannya seperti ayahnya dan ibunya yang sangat dicintainya. Di sini Peter sangat merindukan ibunya sih di tulisan sinopsisnya ini, dan dia ingin membagi cerita hidupnya dengan kalian semua. Terima kasih. Halo, nah tadi udah lihat kan bagaimana aku mengidentitas buku Peter Risa Saraswati. Kali ini
Untuk mengetahui isi bukunya, biasanya di review itu kita akan menjabarkan apa sih yang jadi favorit dari isi buku itu, skin mana, kira-kira di halaman berapa yang menjadi favorit kita gitu. Aku sih yang menjadi favorit aku itu di halaman 114 ya, bisa kita lihat masing-masing di sini. Kenapa aku memilih halaman 114? Karena halaman 114 itu menceritakan bagaimana Peter pertama kali bertemu dengan Risa. Peter pertama kali bertemu dengan Risa itu, dia melihat Risa selalu menyendiri dan bersedih di atas loteng rumahnya. Peter berbicara kepada teman-temannya, terutama si Hans. Di sini digambarkan di loteng sana ada loh anak kecil wanita, dia sedang menangis sendirian gitu. Jadi di situ tuh diceritakan yang paling peduli dengan Risa itu sebenarnya adalah Peter, walaupun dibalik Peter itu menyebalkan, suka mengganggu Risa, iseng gitu, jahil, tapi di sini Hans berbicara bahwa yang paling peduli dengan Risa itu sebenarnya itu Peter. Karena mungkin kenapa Peter bersifat seperti itu, mungkin dia merasakan semasa hidupnya selagi dia kecil, dia sangat tidak menyukai dengan gudang. Jadi gudang di loteng itu dia sangat tidak menyukai. Jadi saat dia melihat ada anak kecil yang seperti itu, seperti dia di masa lalunya, dia akan merasa sedih dan ingin membimbing gitu, membimbing anak itu. Katanya sih seperti ini, bisa aku jabarkan ya. Peter berbicara, setidaknya ajaklah aku untuk menemanimu di dalam gudang agar kau tak merasa takut dan kesepian. Wah, aku so sweet banget sih. Jadi tuh bener-bener tuh dia nggak ingin gitu ada anak lain yang mengalami hal serupa dengan dia gitu. Risa itu katanya semasa kecilnya juga bisa dibilang dia tidak memiliki teman gitu, banyak dikucilkan gitu. Jadi teman-teman yang benar-benar baiknya itu sih ya Peter CS itu kali ya gitu. Seperti itu sih kurang lebih yang paling aku suka tuh, karena dari kecil tuh udah care banget gitu. Dia dididik di masa kecilnya oleh seorang mama yang sangat baik hati, Mama Beatrice namanya. Dia dididik dengan lembut, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang lembut dan peduli akan sekitar gitu istilahnya. Nah kali ini siapa sih tokoh favorit dari cerita novel tersebut? Nah seperti yang tadi aku bilang, tentunya Mama Beatrice. Mama Beatrice Van Gils. Mama Beatrice itu dia sosok yang sangat baik, lemah lembut. Dia sangat mencintai keluarganya, mencintai anak dan suaminya. Bahkan Mama Beatrice itu dia tergolong bangsawan yang beradalah di Nederland tuh bener-bener terpandang gitu. Akhirnya dia jatuh cinta pada ayahnya Peter. Dia mengikuti ayahnya Peter untuk bertugas dinas ke Indonesia. Padahal dia di Nederland udah berkecukupan, cuman dia meninggalkan semuanya untuk ikut suaminya pindah ke Indonesia seperti itu. Dan sosoknya yang lemah lembut itu jangan salah loh, ketika Peter diganggu oleh teman-temannya pertama kali masuk ke kelas, atau misalkan Peter diganggu karena tubuhnya Peter itu dia usianya 13 tahun, tapi perkiraannya itu orang-orang selalu mengira dia tuh 10 tahun gitu. Jadi tuh semua yang ngejek dia, yang bener-bener nakal lah ke Peter ini, yang mengganggu sampai Peter menangis dan tidak ingin bersekolah lagi, itu sama Mama Beatrice dia dikasih, teman-temannya itu dikasih ya dimarahin gitulah. Dia mengambil sikap yang tegas untuk memarahi anak-anak tersebut. Bahkan Mama Beatrice ini suaminya itu memiliki jabatan yang cukup untuk membuat anak-anak itu takut kalau orang tuanya itu nanti akan dipermasalahkan karena sudah mengganggu Peter. Seperti itulah sosok Mama Beatrice yang benar-benar baik, lembut, tapi dia juga tegas, dan juga dia sangat melindungi anaknya gitu dan mencintai suaminya. Apalagi yang kita bahas di sini,
Biasanya pesan moral yang didapat itu dari novel Peter ini sih disarankan kepada pembacanya, karena dengan membaca novel ini secara nggak langsung kita akan mengetahui kehidupan di masa lalunya Peter. Kehidupan di masa lalunya Peter ini ada loh sejarahnya gitu, istilahnya para pembaca bisa lebih mengetahui sejarahnya, salah satunya dari banyaknya peristiwa yang terjadi di zaman penjajahan Belanda ya. Pastinya sih bagus gak sih, ya ampun, ini ceritanya sih bener-bener berpengaruh banget. Zaman-zaman dulu lah, istilahnya zaman Belanda menjajah gitu, ada sekiranya dijelaskan di sini bagaimana bangsa pribumi atau yang disebut inlander itu jadi kasarnya tuh dibilangnya jadi babu lah gitu ya untuk mereka kaum Nederland gitu yang tinggal lama menjajah Indonesia sekitar 3.500 tahun. Bisa kebayang gak sih selama itu kita dijajah? Nah, di sini kira-kira setelah kita mengetahui kurang lebihnya dari novel Peter ini, perlu nggak sih kita bisa nggak sih kita beli novel lainnya gitu dari kisah-kisah si Risa Saraswati? Kalau aku sih tentunya iya. Karena kenapa? Novel ini tuh bagus banget sih. Jadi tuh kalau nggak baca setelah baca Peter, kalau nggak baca yang lain kayak William, Hendrik, Hans, bahkan Johnson, kalau kita nggak baca keempat itu juga nggak lengkap rasanya, karena kan mereka Peter CS tuh berlima lah ya gitu kan. Terus harga buku ini sesuai nggak sih sama isi bukunya? Kalau menurut aku sih sesuai ya, soalnya bagus sih cara menyampaikannya, ceritanya, semuanya sih bagus gitu. Setting latar belakangnya dari ini tuh, dia di sini Peter hanya menceritakan di sebuah kota kecil. Dia tidak menyebutkan namanya di dalam buku ini. Sebuah kota kecil yang tak jauh dari Bandung, hanya itu yang disebutkannya. Dan tentunya settingnya sendiri di kota Bandung ya, dan di Batavia. Jadi Peter itu lahir di Indonesia loh kawan-kawan. Dia dari Mamah Beatrice van Gils dan Albertus van Gils. Dia lahir di Indonesia di sebuah kota kecil, dan dia kalau ke Bandung itu hanya saat mengikuti ayahnya pergi menemui teman-temannya, koleganya, bisnisnya gitu. Terus kalau ke Jakarta, ke Batavia ya, saat itu nyebutnya ke Batavia juga seperti itu, hanya berkunjung saja, tidak menetap di sana. Suatu saat yang bikin sedih sih, Peter ingin sekali loh melihat laut. Selama ini kan dia hanya melihat pedesaan aja di kota kecil itu. Dia ingin melihat laut di Batavia. Cuman saat itu, saat berkunjung ke rumah teman ayahnya, terjadi masalah lah di sana, karena Peter tuh selalu diganggu dengan anak-anak dari ayahnya. Sebenarnya nggak semua anaknya sih, hanya satu aja yang anaknya yang mengganggu, itu Cory. Justru dia berteman baik dengan adik-adiknya Cory gitu, yang dua itu, Susan dan satu lagi siapa ya, pokoknya tuh ada dua lah gitu. Dia tuh sangat berteman baik sekali gitu, bahkan sampai setelah besar si Peter ini terus oh ya, Susan dan Rene, dia terus mengingat kenangan-kenangan bersama Susan dan Rene. Suatu saat Susan dan Rene memberikan kenang-kenangan berupa mainan gitu, mainan dari kaleng yang ada bentuk ayamnya lah intinya gitu, dan dia meminta Risa untuk mencarikannya, tapi kan susah lah ya untuk mencarikannya semasa mereka besar gitu, semasa Risa besar mainan seperti itu tuh udah jarang, mainan kaleng gitu kan, bahkan mungkin nggak ada gitu kan. Nah, di settingnya itu jadi di Batavia. Nah, di kota Bandung tuh hanya sebentar saja, kebanyakan di kota kecil pedesaannya itu, karena lahir di sana juga. Seperti itu kalau dari segi settingnya. Alurnya itu bagaimana sih di sini? Alurnya dari buku Peter Risa Saraswati ini sendiri, sebenarnya dia itu kayak ada flashback ke masa kini dan ke masa sekarang, tapi alurnya semua tertata rapi sih, dan nggak membuat pembaca bingung gitu. Jadi tuh pembaca walaupun alurnya pindah-pindah dari masa lalu ke masa sekarang tuh tetap kita bisa mengerti gitu, nggak bingung sih gitu sebenarnya. Endingnya itu seperti yang kita udah ketahui, mereka kan jadi huntu ya sekarang ini.
endingnya itu sih sedih gitu loh. Aku tuh ngelihatnya tuh, bacanya itu tuh bener-bener terharu, sedih, yang bener-bener kasihan lah gitu. Mereka akhirnya dijajah oleh Nippon. Mereka makanya sampai saat ini takut dengan Nippon. Bahkan bukan dengan Nippon pun, yang orang yang matanya sipit, yang kulitnya putih, mereka anggap itu Nippon, padahal mereka sebenarnya orang Indonesia juga, dan mereka takut bertemu dengan orang-orang yang mirip Nippon gitu kan. Peter itu saat kejadian sudah beberapa lama terdengar isu-isu gitu bahwa Nippon akan datang ke Indonesia, dan belum sampai sih ke kota pedesaan kecilnya itu, tapi akhirnya sampai juga lah ke pedesaan itu, ke seluruh Indonesia kan dijajah sama Jepang itu si Nippon ini. Jadi saat sampai ke pedesaannya itu, kebetulan mamanya itu sedang ada pertemuan dengan teman-temannya gitu di kota, dan saat di kota itu mamanya diculik, dan ayahnya pun Albertus van Gils itu datang ke rumah dan tidak menemui ibunya. Itu tuh sebenarnya hancur lah gitu, pasti berpikiran tuh mungkin sudah ketangkap dan dikurung gitu, karena Nippon itu katanya tidak peduli mau dia wanita, orang tua, atau misalkan dia anak-anak, pasti bisa tetap dibunuh gitu oleh mereka gitu. Dan saat ayahnya kembali ke rumah tidak mengetahui mamanya, tidak ada istrinya gitu, akhirnya pergi dengan membawa senjata untuk mencari Nippon itu, berharap istrinya itu masih selamat. Tetapi sayangnya ketika pergi dan Peter ditinggal sendiri di rumah bersama mungkin para pembantunya gitu ya, maaf ya, dia Jepang pun sampai akhirnya ke pedesaan itu, ke rumah dia, dan begitulah akhirnya Peter pun gak selamat di tangan Jepang itu. Kasian ya. Jadi kesimpulan dari buku ini sih sebenarnya kalau dikasih bintang rate 5-10, bisa sih 9-10 itu dapat di buku ini. Bagus soalnya ceritanya tuh bener-bener bikin kita tuh kebawa gitu ke dalam kejadian saat itu gitu. Kayaknya itu kita merasakan hal yang sama dengan mereka gitu. Cara penulisnya Risa tuh bisa banget gitu membawa kita seakan flashback balik ke masa itu gitu loh, gitu kan. Penasaran banget gak sih kalian baca bukunya? Baca bukunya penasaran banget sih kalau aku tuh. Buku ini sih rekomen banget ya sebenarnya, rekomen banget, terutama untuk dibaca. Pembacanya sih semua usia, tapi untuk dibaca remaja-remaja yang mencintai cerita fiksi dari kisah nyata yang dialami Risa, suka banget sih ini. Jadi kita terbayang, terhayal, dan masuk kayaknya tuh ke dalam alur cerita ini, ke dalam cerita ini tuh kita seakan berada di sana gitu. Cocok sih buat semua usia, tapi emang targetnya itu mungkin kebanyakan remaja yang lebih menyukai cerita fiksi tetapi diambil dari kisah nyata yang dialami oleh Risa itu sendiri. Gitu sih yang bisa aku review untuk bedah isi bukunya. Kalau seandainya bukunya itu aku spoilerin semua, itu sih gak mungkin dong ya, karena kan biar kalian juga baca bukunya. Ini tuh biar kalian juga beli, kita membantu penulis-penulis untuk menghargai karya mereka lah gitu kan, dengan membeli, membaca, dan belinya original ya teman, biar kita menghargai karya-karyanya penulis itu. Suka banget gak sih? Oke, nanti jangan lupa ya kalau kalian udah selesai nonton ini, kalian subscribe, komen, dan like, terus share ke teman-teman kalian ya, buat yang ingin tahu kisah tentang Peter ataupun kisah William, Hans, Hendrik, maupun si Jansen, si Ompong itu pastinya nanti akan kubahas. Makasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Sekian, assalamualaikum.